Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau aman ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat sehingga dapat bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat dengan berjamaah. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di akhirat kelak semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan selamat mengarungi kehidupan dunia ini dan kita akan bahagia hidup di akhirat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keutamaan kalimat thayyibah, yang menerangkan pentingnya iman, yang menerangkan pentingnya akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai dengan ayat 26. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kalimat thayyibah yang dimaksud dalam ayat di atas adalah kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Akarnya berada pada ucapan orang-orang beriman dan cabangnya berada di langit, sehingga dengan itulah amalan seorang mukmin sampai ke langit. Sedangkan maksud kalimat yang buruk adalah syirik. Dengan syirik tidak ada satu amalan pun yang akan diterima. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Maksud dari memberikan buahnya pada setiap musim adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala pada setiap siang dan malam. Sedangkan Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala dengan menyedekahkan hartanya." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Saya beritahukan kepada kalian, jika seseorang menyusun hartanya ke atas, apakah harta tersebut dapat mencapai langit? Saya beritahukan kepada kalian suatu ucapan yang akarnya menghunjam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit, yaitu hendaknya selalu membaca la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah. Setiap selesai sholat sebanyak 10 kali, ucapan inilah yang akarnya menghunjam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya, dan doa atau ibadah orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa maksud dakwatul haq ialah bertauhid atas kalimat la ilaha illallah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa maksud dakwatul haq ialah syahadat la ilaha illallah. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum ala na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Quran surat Ali Imran ayat ke-64. Ayat di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat di atas ialah kalimat tauhid dan kalimat thayyibah. Abul Aliyah radhiyallahu anhu dan Mujahid rahmatullah alaih berkata, jelaslah yang dimaksud dengan kalimat tersebut ialah kalimat la ilaha illallah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kami adalah sebaik-baik umat. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud menyuruh kepada yang ma'ruf ialah bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah dan mengakui semua hukum Allah, serta mengakui bahwa la ilaha illallah
adalah sesuatu yang paling baik dan paling utama. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surat Hud ayat ke-114. Tafsir ayat ini telah dijelaskan dalam beberapa hadis. Nabi SAW juga telah menjelaskan ayat ini dengan sabdanya, amal kebaikan akan menghapuskan keburukan. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika saya berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, nasihatilah saya. Maka beliau SAW bersabda, takutlah kepada Allah. Jika engkau berbuat jahat, bersegeralah menyertainya dengan perbuatan baik. Jika mencukupi, maka keburukan itu akan terhapus. Lalu saya bertanya, apakah la ilaha illallah itu termasuk kebaikan? Maka Nabi SAW menjawab, itulah kebaikan yang paling utama. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sibuk membaca la ilaha illallah pada siang atau malam hari, maka akan dihapuskan segala dosanya dari catatan amalnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Inilah beberapa ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan keutamaan kalimat thayyibah, yang menjelaskan pentingnya kita berikrar dengan benar tentang kalimat thayyibah, meyakini kalimat ini, serta memperbanyak membaca, melafalkan, menzikirkan kalimat ini siang dan malam hari. Banyak keutamaan dari melafalkan atau menzikirkan kalimat ini, salah satunya dihapuskannya dosa-dosa kita dan akan dibersihkannya hati kita. Demikian khutbah kami pada siang hari ini, semoga membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, dan kita semua mampu untuk mengamalkannya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyal shalah, hayyal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Shaf diluruskan dan dirapatkan.
Depannya yang masih kosong dipenuhi terlebih dahulu. Shaf yang lurus dan rapat akan menyempurnakan sholat kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'dadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأسا دهاقا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Arfa TV